berdoa selesai, ibu absen dulu ya supaya tahu siapa aja nih kira-kira yang nggak masuk. Yuliana, Ernita, Ibu Rosita, Ibu Maria, alhamdulillah ternyata juga banyak yang hadir dan banyak juga yang tidak hadir ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran untuk menumbuhkan semangat kita nyanyi lagu kebangsaan dulu ya. Satu bangsa bisa enggak? Bisa. Oke, kita berdiri dulu. Kenapa Mbak Ernita? Sudah? 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tepuk tangan dulu dong. Oke, nah. Ada ingat pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada ingat? Teks prosedur. Teks prosedur itu apa ya? Siapa yang tahu? Apa? Oke, benar sekali Mbak Mariatul. Teks prosedur itu langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Nah, kira-kira kita sekarang akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Udah ada. Kita sekarang akan belajar tentang teks fantasi. Nah, kalian pernah lihat kartun Boboiboy? Pernah. Nah, itu peran utamanya mempunyai kekuatan apa tidak? Nah, pernah lihat superhero Spiderman pernah? Pernah lihat? Nah, di situ juga peran utamanya punya kekuatan. Jadi, teks fantasi adalah teks yang berupa cerita hayalan atau imajinasi. Nah, setelah kita mengetahui deskripsi dari teks fantasi, selanjutnya kita akan belajar tentang unsur dari teks fantasi. Struktur teks fantasi. Yang
happy artinya senang. Jadi happy ending itu akhir yang bahagia. Kemudian yang kedua ada namanya sad ending. Nah, sad ending ini karena jelas sekali sad artinya sedih, berarti sad ending artinya akhir yang menyedihkan. Kemudian yang ketiga ada namanya open ending. Nah, kira-kira kalau apa kalau open ending? Nah, mengambang. Karena open ini artinya buka. Jadi maksud dari pengarang cerita tersebut itu diserahkan kepada kalian endingnya. Mau dibuat senang atau mau dibuat susah. Itu dari struktur dari teks fantasi. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang unsur intrinsik. Unsur intrinsik dilihat dari namanya in artinya apa? Dalam. Berarti unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam cerita atau unsur yang berasal dari dalam teks fantasi. Yang pertama ada yang pastinya yang pertama ada tema. Nah, tema itu apa? Ada yang tahu? Tema? Ada yang tahu? Tema itu ide cerita. Jadi kita sebelum kita mau membuat cerita fantasi pasti ada namanya tema. Mau buat tentang apa? Misalkan tentang kebahagiaan atau kesenangan atau buat tentang tema tentang anak sekolah. Nah, yang kedua ada tokoh. Tokoh ini apa? Kira-kira? Nah, tokoh ini pemeran. Ketika ada yang namanya cerita fantasi pasti ada yang namanya tokoh. Yang memerankan cerita fantasi itu siapa? Yang ketiga ada namanya penokohan. Kalau tokoh itu tadi yang memerankan, kalau penokohan ini apa? Karakter atau watak. Nah, penokohan juga dibagi lagi. Penokohan dibagi menjadi 3. Ada apa saja? Apa? Ada yang tahu? Antagonis. Antagonis ini artinya jahat. Kemudian kalau ada jahat pasti ada baik. Kalau baik apa namanya? Protagonis. Dan yang terakhir ada yang namanya tritagonis. Nah, kalau antagonis jahat, protagonis baik, tritagonis pasti antara baik dan jahat. Jadi protagonis ini sebagai tokoh penengah antara antagonis dan protagonis. Nah, Berarti bukan 2, Bu. bukan dua. Misalkan seperti ini. Antara antagonis dan protagonis ini bertengkar. Peran yang baik dan peran yang jahat itu bertengkar. Kemudian ada seseorang yang mengakurkan jadi penengah supaya mereka tidak bertengkar lagi. Itu namanya antagonis. Kalau muka 2 itu berarti termasuk ke dalam antagonis ya. Karena kalau muka 2 kan jahat. Kemudian yang selanjutnya ada namanya latar. Latar ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya latar tempat. Sesuai dengan namanya yang dinamakan latar tempat itu yang menunjukkan tempat di sekolah, di kebun, di taman, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada latar waktu. Nah, sesuai dengan namanya juga latar waktu itu juga latar yang menunjukkan waktu, pagi hari, siang hari, sore hari, senja, itu namanya latar waktu. Yang terakhir ada namanya apa? Suasana. Benar dari Mbak Rosita. Suasana itu contohnya seperti apa kira-kira? Suasana sedih, terus apa lagi? Senang, terus apa lagi? Sedih, senang, tegang, gembira, itu ya ada berapa?
menceritakan masa lalu. Dan yang terakhir pastinya ada apa? Ada yang tahu? Ada apa? Ada amanat. Nah, kita pasti sering mendengar kata-kata amanat. Amanat pemimpin upacara. Kira-kira amanat itu artinya apa ya? Ada yang tahu? Apa? Nasihat. Benar. Amanat itu nasihat atau pesan. Pesan dari teks atau cerita fantasi. Nah, dari materi yang dijelaskan tadi ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita coba kita tentukan bersama-sama struktur intrinsik dari video yang mau ibu tunjukkan. Bentar ya, fokus ibu agak lemot ini. Karena LCD di sekolah kita terbatas, pakai laptop dulu kan siswanya juga yang masuk sedikit. Kelihatan? Ya. Bentar ya. Gini? Ya. Ini baru. Bentar ya. Bersama dulu.
tonton kan kalian itu salah satu contoh dari cerita fantasi. Nah, udah ditonton semua, udah kan? Coba kita tentukan satu-satu. Tema dari cerita fantasi tadi kira-kira apa? Iya. Kelinci ya. Kelinci yang bagus. Kemudian tokoh yang ada dalam cerita tersebut ada siapa saja tadi? Pemilik kebun. Ada pemilik kebun. Ada kelinci. Dan juga ada rubah. Nah, kemudian kita tentukan penokohan atau watak. Pemilik kebun kira-kira wataknya baik apa jahat apa bagaimana? Watak itu sifat pemilik kebun yang tadi mengejar kelinci, baik apa tidak kira-kira wataknya? Jahat. Kemudian kalau kelinci wataknya apa? Ada yang baik, Ada yang nah, tapi kalau yang cerita tadi kelinci yang paling menonjol adalah kelinci yang rakus. Kemudian ada rubah. Rubahnya baik apa jahat? Jahat. Nah, kemudian kita tentukan latarnya juga. Yang pertama latar tempat. Ada di mana saja tadi? Di kebun. Terus di mana saja? Di rumah. Kemudian kita tentukan juga latar waktu. Nah, kira-kira kejadian tadi itu terjadinya pagi hari, siang hari, apa sore hari, apa malam hari? Siang hari. Kemudian yang terakhir, kita tentunya juga latar suasana. Suasana ketika kelinci tersebut dikejar oleh pemilik kebun itu kira-kira suasananya bagaimana? Panik. Terus apa lagi? Takut, mencekam. Nah, kemudian kita tentukan alur. Kira-kira yang dipakai di cerita tersebut alurnya maju atau alur mundur atau alur maju mundur? Kalau maju berarti menceritakan masa depan, menceritakan selanjutnya, tidak flashback. Kira-kira alur apa? Alur maju. Nah, yang terakhir, amanat atau pesan dari cerita tersebut apa kira-kira? Bisa? Jangan rakus. Jangan dengarkan kata teman ketika dinasehati. Tadi ya. Jangan egois. Nah, bisa menentukan unsur intrinsik dari cerita fantasi? Oh, kalau bisa berarti ibu kasih tugas. Nah, iya, di sini sekarang kalian bentuk kelompok 2 orang. Di sini ibu punya cerita berjudul Kekuatan Biru Katakan. Nanti kalian tentukan unsur intrinsik, temanya apa, tokohnya siapa saja, penokohannya bagaimana, latarnya mana, latarnya di mana saja, alurnya maju atau mundur, kemudian yang terakhir amanat dari cerita tersebut. Ibu kasih waktu 20 menit cukup. Ya, itu ceritanya ya. Ada kesulitan?
materi selanjutnya. Nah, sebelum itu ibu akhiri. Oh, sebelum itu kita belum berdoa ya teman-teman. Sebelum kita berdoa